Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarori Fali Irawan. Nah, di pembahasan kali ini kita akan sedikit sharing atau berbagi kisah dengan usahawan muda kita atau bisnismen muda kita. Boleh dikenalkan kan namanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irfan Adewi Gunawan. Kebetulan saya kedatangan dari universitas untuk mewawancarai tugas individunya. Nah, perlu kita tahu Kang Irfan ini seorang usahawan sangat gigih sekali. Mungkin dari kisahnya kita bisa untuk bisa memotivasi diri kita dan kawan-kawan semua. Nah, kan kita mulai aja. Silakan. Kan kan pengusaha tentunya ada nama usahanya. Boleh tahu nama usahanya apa, Kang? Oh iya. Untuk nama usaha itu memakai nama saya sendiri. Itu memakai nama saya sendiri karena usaha ini didirikan oleh saya sendiri pribadi dengan modal sendiri saya pribadi. Jadi sesuai dengan nama saya Irfan, itu saya kasih nama perusahaan saya dengan nama Rental Irfan Jaya. Dan sampai saat ini nama perusahaan itu tidak berubah sedikit pun dan tidak ditambahkan, tetap dengan berjudul Rental Irfan Jaya. Mantap sekali Kang Irfan ini ya. Kang, untuk boleh tahu usahanya di bidang apa sih, Kang? Untuk saat ini yang saya jalankan yaitu bergerak di dalam bidang usaha rental mobil. Iya. Alhamdulillah rental mobil ini kurang lebih berjalan sudah maju 3 tahun. Mantap sekali ya. Iya. Kan kebanyakan di rental mobil itu ada yang maaf nih ya, kan ada berita soal yang menyewa mobil dibawa kabur gitu. Nah, kalau soal supirnya itu supirnya atau ada karyawan Akang atau sama pihak perentalnya gitu yang mau merentalnya menyupir mobilnya. Oh, untuk saya sendiri itu tidak lepas kunci kan. Ada yang dinamakan lepas kunci, ada yang tidak dinamakan lepas kunci. Iya. Kalau khusus untuk mobil saya, karena saya cuma punya 2 unit, awalnya 1 unit, 2 unit, 3 unit, cuman sekarang ada 2 unit lagi untuk mobil saya. Itu kebetulan untuk lepas kunci saya tidak diberikan kepada siapapun, itu diberikan hanya untuk supir-supir saya. Kebetulan supir saya itu kurang lebih ada 3 sampai 4 supir. Iya. Ada 3 sampai 4 supir. Apabila ada yang menyewa supir siapa saja, dari mana saja, saya tidak memberikannya. Mengapa? Karena ini banyak kejadian mobil yang digadaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu ya. Sampai saat ini juga bila mana ada konsumen yang datang ke rumah, itu saya tidak pernah lepas kunci. Dan itu yang menyetir adalah supir-supir saya. Oh iya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut Kang, untuk alamatnya di mana sih? Nah, kalau untuk alamat, kebetulan alamatnya di sini yaitu KP Saradan Bancai, RT 03 RW 08, Desa Langansari, Kecamatan Selokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Untuk teman-teman yang ada di Selokan Jeruk, apabila ingin menyewa jasa rental mobil bisa ke Kang Irfan ini. Tentunya ada ya teman-teman yang rumahnya di Selokan Jeruk atau di Ranca Ekeng, itu dekat itu. Nah, untuk didirikannya nih, akan mulai merintis usaha dari tahun berapa sih Kang? Nah, kebetulan saya kalau untuk merintis usaha rental mobil ini kurang lebih kalau di sekitar itu setelah saya lulus SMK tahun 2018. 2018 sekarang 2020, kurang lebih saya dalam bisnis rental mobil ini menginjak angka 3 tahun. 3 tahun dan sampai saat ini alhamdulillah dengan usaha rental mobil ini semuanya berjalan dengan lancar.
usahanya sendiri, itu usaha sendiri atau usaha kerjasama dengan orang lain kah? Kalau dikatakan usaha sendiri, ini adalah usaha sendiri. Ya. Mengapa demikian? Karena usaha ini ditanamkan modal oleh saya pribadi, bukan harta atau omset atau apa ya nominal dari orang lain. Jadi usaha ini adalah usaha saya sendiri, bukan dari orang tua, bukan dari kerabat. Nah, usaha ini didirikan oleh modal saya sendiri, dan saat ini saya tidak pernah kerjasama dengan orang lain terkecuali dengan supir-supir saya. Itu masuknya karyawan ya kan? Iya, itu masuknya karyawan karena saya menggunakan rental mobil ini biasanya itu borongan biasanya ada yang wisata ke Pangandaran, ke Santolo, atau biasanya suka disewa sama organisasi juga. Jadi ada sisi kerjasamanya juga biasanya dengan partai, dengan dinas, dengan Kenapa sih Kang mengambil bisnis di rental mobil ini Kang? Apa sih ketertarikan akan dengan usaha rental mobil ini Kang? Mengapa saya memilih usaha rental mobil ini? Karena usaha rental mobil ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Ya. Dengan penghasilan Ya, Kang Irfan pindah karena backlight mungkin ya kan. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi itu saya menanyakan soal mengapa ini. Nah, untuk selanjutnya kan tentunya kan untuk rental mobil itu harus membeli mobil. Tentunya membutuhkan modal yang besar ya kan. Nah, kalau boleh tahu nih kan, modal awalnya berapa sih Kang? Untuk modal awal, kebetulan kalau saya tidak membeli mobil yang Grace. Iya. Karena mobil yang Grace, sekitaran mobil Avanza saja itu harganya sudah 250 juta. Iya. Tahun 2019, tahun 2020. Kalau saya dengan modal sekitar kurang lebih 130 juta dan sampai 150 juta itu sudah bisa membeli mobil Avanza tipe G tahun 2018. Ya, jadi dengan modal kurang lebih 100 sampai 150 juta itu kita bisa usaha rental mobil. Sebenarnya dengan modal 70 juta juga itu bisa kita menggunakan usaha rental mobil. Tapi disesuaikan dengan konsumen yang ingin merental mobilnya. Karena konsumen itu beda-beda. Ada yang mau bagus mobilnya, ada yang mau mulus mobilnya, ada yang mau tahunnya baru. Itu rupa-rupa. Yang pasti konsumen itu tahunnya ingin baru, mobilnya ingin mulus, pokoknya istimewa. Itu untuk konsumen Demi kenyamanannya ya, kan, demi ya. kenyamanan konsumen juga. Nah, kan ada langkah penjualan nggak atau langkah promosi gitu kan untuk menarik pelanggan? Oh ya, jelas. Sebuah perusahaan tanpa promosi itu bukan suatu perusahaan. Iya. Promosi itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan. Biasanya saya kalau untuk promosi rental mobil ini, pertama lewat FB, yang kedua lewat WA, IG, dan media sosial yang lainnya. Bahkan saya juga pernah waktu itu ketika awal mendirikan suatu perusahaan pernah membuat pamflet. Ya, pernah membuat pamflet disebarluaskan di depan perusahaan-perusahaan yang ada di pinggir rumah saya, seperti di pabrik, di dinas, dan di sekolah-sekolah. Itu saya pajang pamflet tersebut. Tapi kebanyakan untuk saat ini saya mengambilnya itu dari WA. Ya, dari WA sama Facebook. Nah, maaf nih ya kan, kalau kan sekarang lagi keadaan pandemi gini, itu pendapatan akan dari jasa penyewa rental mobil itu gimana Kang? Ya, kalau saya akumulasikan dengan adanya situasi kondisi seperti ini, karena diadakan COVID-19, Iya. itu sangat ngaruh sekali,
Mengapa sangat ngaruh sekali? Karena jalan-jalan yang ada di kota itu diportal oleh pemerintah. Lockdown gitu Iya, ya, terjadi diportal pembatasan. oleh pemerintah. Jadi yang biasanya mobil saya itu suka keluar kota, paling dekat itu ke Jakarta, itu tidak bisa. Karena mobil saya ini biasanya perjalanannya, atau konsumen-konsumen yang sewa mobil saya ini perjalanannya paling dekat itu ke Jakarta, ke Bogor. Jadi otomatis dengan adanya lockdown ini ya perusahaan saya ini drastis tuh. Tapi dalam 1 minggu kalau diakumulasikan itu ada 2 sampai 3 street lah untuk perjalanannya. Kalau diakumulasikan sebulan itu ada sampai 10 street pada saat lockdown. Tapi sampai saat ini alhamdulillah sudah pulih kembali. Nah, kira-kira omset dari jasa sewa mobil Akang ini berapa sih Kang, kalau boleh tahu? Kalau diakumulasikan alhamdulillah untuk saat ini kurang lebih rental mobil ini 1 unit mobil itu sampai 5 sampai 6 juta. Wah, mantap per sekali. bulannya. Kalau saat lockdown itu tidak seperti itu. Tapi kalau sekarang normal lagi alhamdulillah 6 sampai 5 juta 1 unit mobil. 1 unit mobil. Ya, kalau misalkan ada 2 unit mobil itu sekitar 10 sampai 12 juta per bulannya. Per bulan. Iya. Sungguh ini ya Kang. Jadi ada timah baiknya gitu. Apakah dari omset itu bisa menutupi modal Kang? Kalau untuk menutupi modal itu tidak, Kang ya. Iya. Dengan jarak waktu 1 bulan menutupi modal itu sangat jauh sekali. Dengan harga mobil kurang lebih 150 juta dengan penghasilan per bulan 10 juta itu tidak tertutupi. Karena kita membutuhkan waktu, Kang. Kalau misalkan kita 2 tahun atau 3 tahun itu baru bisa tertutupi untuk modal 150 juta, 100 sampai 150 juta. Itu membutuhkan waktu 2 tahun sampai 3 tahun untuk menutupi modal tersebut. Karena kita bisa hitung lah penghasilan per bulan 5 juta dikali 12 berapa? 12 dikali ya tinggal menghitung lah itu. Itu sekitar 2 tahunan bisa kembali pulih untuk menutupi modal. Belum kan servis mobil, ganti ban mobil dan lain sebagainya. Apalagi owner deal itu sangat lumayan. Iya sih, dari mobil. Untungnya Akang ini bukan ngambil cicilan gitu ya dari mobil ya. Kalau ngambil cicilan tambah susah ya Kang ya. Ya, kalau ngambil cicilan itu kurang lebih cicilan 3 juta sampai 3.500.000. Iya. Paling kalau bersihnya itu 2 sampai 1,5 juta dari 1 gitu unit. Ya. Kalau ada ya, kalau saya ngambil cicilan. Iya sih. Cuma apalagi cicilannya mobil baru gitu ya. Itu berat sekali. Ya, jelas. Berat sekali untuk saya. Nah, dari itu kan ya kan untuk modal sama pendapatan itu kan ada omsetnya, omset dari itu buat sehari-hari gitu ya kan, buat biaya per bulan gitu. Ya. Nah, untuk pendapatannya sendiri kan dari modal sama pendapatan itu kan kalau dibagi itu ada persenannya gitu ya, untuk keuntungannya. Nah, kalau soal persenan kan berapa persen sih yang akan dapat bersihnya gitu Kang dalam 1 bulan itu? Untuk masuk ke saku? Iya, untuk biaya sehari-hari gitu. Oh gitu. Kebetulan kalau untuk dari sewa mobil itu saya menggunakan resiko untuk sehari-hari itu tidak menggunakan hasil dari sewa mobil. Hasil dari sewa mobil ini dipergunakan untuk menabung ke bank. Ya, jadi setiap bulan ini dari hasil sewa mobil itu tidak dimasukkan ke dalam dompet saya pribadi. Tapi untuk sewa mobil ini saya ditabungkan di bank. Artinya kalau diakumulasikan, karena saya ini adalah pekerja di karyawan di dinas juga lah intinya. Jadi karyawan dinas juga, sudah menjadi pegawai tetap. Jadi untuk penghasilan sewa mobil itu
tidak masuk ke dompet, tapi ditabungkan di bank. Bagus sekali ya, kita bisa mencontoh dari Kang Irfan ini seorang usahawan tapi tidak terlepas dari pekerjaannya. Jadi bekerja juga kita bisa berusaha gitu, bisa usaha kita bisa membuat lapangan usaha, bisa membuat lapangan kerja bagi orang. Kan pastinya banyak gitu pesaing-pesaing dari jasa rental mobil lain. Apa sih yang membuat jasa usaha Kang ini bisa dibilangnya lebih unggul gitu dari jasa rental mobil yang lain kan? Oke, mengapa usaha saya lebih unggul dibanding dengan usaha rental mobil yang lain? Yang pertama itu saya menjamin kenyamanan untuk konsumen. Yang pertama untuk menjamin kenyamanan konsumen itu dengan membersihkan mobil secara rutin dan membersihkan mobil secara rutin. Sebelum digunakan mobil tersebut, itu jangan lupa dicek pertama ban, kedua air radiator, yang ketiga itu adalah BBM jelas. Iya. Karena sekarang itu mesinnya injection ya Kak, takutnya habis bensin. Nah, untuk yang selanjutnya, mengapa seseorang itu pergi kepada rental mobil saya, itu ketika konsumen meminjam mobil saya, konsumen tersebut saya bebaskan, artinya tidak terpatok oleh waktu, tidak terpatok. Jadi lebih 1 sampai 2 jam itu saya tidak hitung. Apabila lebih dari 3 sampai 4 jam itu dihitungnya setengah hari. Seperti itu. Gitu ya. Ya, dan alhamdulillah juga saya juga untuk tidak mengecewakan konsumen itu saya menggunakan supirnya yang ramah kepada konsumen. Iya. Jadi konsumen lebih asik, lebih enjoy lagi. Gitu. Ya, kebayang dong ya kawan-kawan, apabila kita menyewa supirnya yang kebilang judes gitu, yang ada motor konsumen itu dari mobil sewaan kita ya. Nah, untuk itu pertanyaan selanjutnya ya Kang ya, yang menjadi ciri khas usaha Akang itu apa sih Kang? Misalnya seperti gimana ya, slogan mungkin atau gimana gitu, ciri khasnya. Kalau untuk ciri khasnya, perusahaan saya cuman apa ya Mas, cuman nama perusahaan saja. Nama perusahaan seperti Rental Irfan Jaya yang sudah beredar di media sosial. Paling untuk cirinya di mobil lah. Untuk cirinya di mobil itu saya kasih polet. Iya, di mobil itu saya kasih polet seperti garis, seperti stiker dan lain sebagainya. Jadi ya itu juga kenyamanan ya Kang ya. Iya. Jadi ketika konsumen mencari mobil itu, kan mobil itu banyak ya kan? Iya. Banyak yang sama di jalan itu, apalagi di parkir yang sewa mobilnya tidak tahu mobil saya. Jadi saya kasih tanda dengan menggunakan ciri khasnya itu polet di dalam mobil, di luar mobil. Sebelum Akang ini ya Kang usaha rental mobil, sebelumnya ada usaha lain nggak Kang? Sebelum rental mobil ini ada usaha lain nggak? Alhamdulillah, sebelum ke usaha rental mobil ini yang sudah berlalu itu banyak kan. Kalau yang saat ini berjalan itu rental mobil saja. Kalau yang sudah berlalu itu seperti ini contohnya. Ini adalah stok sepatu, digunakan di dalam sepatu, fungsinya seperti ini. Nah, jadi sepatu ini lebih elegan kelihatannya, lebih ramah kelihatannya. Ini fungsinya. Tapi sampai saat ini yang sudah berjalan 1 sampai setengah tahun, saya memilih lebih baik rental mobil ketimbang ini. Kalau ini itu bisnisnya usaha sendiri atau kerjasama Kang? Kebetulan kalau untuk bisnis stok sepatu ini adalah punya orang lain kan? Punya orang lain. Ya, ini adalah punya orang lain. Ini adalah kerjasama dengan saya. Cuman dari ini saya hanya seorang investor saja, menanam modal, membeli barang, dan yang mengelola orang lain. Gitu ya. Jadi saya cuma hanya mengelola kardusnya saja.
tempat pengemasannya. Jadi kan ketika dikirim ke JNE itu harus dikemas. Iya. Nah itu di saya tempat pengemasannya. Tapi sampai saat ini untuk perusahaan ini saya mundur. Ya, Kenapa mundur. mundurnya Kang? Mengapa saya mundur? Karena untuk perusahaan ini perputaran uangnya itu lambat. Perputaran uangnya itu lambat, dan kalau saya hitung persenan ini hanya 20% saja keuntungannya. Tidak besar. Tapi ada keuntungannya, cuma tidak besar untuk perusahaan stok sepatu ini. Karena saya menjadi distributor dan investor. Kembali lagi ke usaha Akang yang sekarang ini kan, apa sih kendala yang harus dihadapi oleh Akang dalam menjalankan usaha jasa rental mobil ini kan? Kendala yang harus dihadapi itu adalah, pertama adalah kepercayaan kepada supir. Kita jangan, walaupun orang itu kita bisa dipercaya, dapat dipercaya, kita jangan percaya sepenuhnya. Kita jangan percaya sepenuhnya, karena yang namanya orang itu tidak tahu. Mengapa saya takut seperti ini? Karena tidak sedikit terjadi kasus-kasus mobil yang dicolong, mobil yang digadaikan. Ini bukan satu kali, bukan dua kali, tapi ini sudah ratusan kali. Sudah ratusan kali beredar di khususnya di masyarakat kita lah. Nah itu untuk tantangannya, dan masalah yang harus dihadapi itu kita harus punya dana talang. Ya. Dana talang ini berfungsi untuk ketika mobil kita, tapi amit-amit apabila mobil sudah terjadi yang namanya tabrakan, nah itu di sana kita harus menyiapkan dana talang. Walaupun dana talang ini sudah disanggupi oleh konsumen, tapi setidaknya kita menyiapkan dana talang. Gitu. Nah terakhir, apakah bisa berbagi tips bagi para calon usahawan gitu yang ingin memulai usahanya, tapi mereka itu takut kan untuk memulainya, baik itu dari kendala modal, kendala ya mungkin banyak orang yang berbicara gitu tentang usaha yang akan mereka jalani. Kita sebagai pemuda tentunya jangan takut. Kalau kita takut karena kesuksesan itu tidak akan terbuka. Modal itu dapat dicari. Yang penting kita yakin, percaya bahwa ketika kita ada kemauan, itu pasti ada jalan. Allah akan memberikan jalan kepada kita ketika kita ada kemauan. Jangan rela dengan modal sedikit, jangan takut dengan modal banyak. Karena suatu usaha itu, yang pertama kita optimis untuk masa depan, optimis ke perusahaan kita, insya Allah masa depan kita akan terbuka, dan insya Allah pintu rezeki kita juga akan terbuka. Mungkin dari pembahasan wawancara saya dengan Kang Irfan ini, beliau itu sungguh hebat ya bagi saya orangnya. Walaupun dari usaha-usaha sebelumnya pernah gagal, beliau sering bangkit kembali gitu dari keterpurukan. Nah Kang, terima kasih ya Kang telah bisa mengisi wawancara dengan saya ya Kang ya. Ya, sama-sama Kang Sarlo. Mohon maaf ya Kang apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati ya Kang ya. Ya, saya juga mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ya. Karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, mungkin segitu saja paparan wawancara dari saya. Untuk selebihnya, apabila kawan-kawan gitu ada berencana untuk menyewa jasa rental mobil, bisa hubungi Kang Irfan ini atau bisa menghubungi melalui saya. Karena saya kenal seorang Kang Irfan ini. Beliau adalah kakak kelas saya dari waktu SMK. Ya, cukup sekian wawancara yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.